Halo semua, selamat datang di edisi Sinau Bareng Geding Bahana. Di edisi kali ini, kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu gamelan atau karawitan. Nah, sebelum kita memulai materi pada edisi kali ini, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku catatan, ballpoint, atau pencamilan agar kita bisa lebih fokus belajar bersama Geding Bahana. Nah, di edisi kali ini, kita akan belajar tentang perbedaan karawitan atau gamelan, serta instrumen-instrumen apa saja yang ada di dalam gamelan. Nah, langsung saja di materi yang pertama, yaitu tentang pengertian karawitan. Karawitan merupakan istilah dalam menyebutkan musik gamelan secara keseluruhan yang berisi nyanyian yang terdiri dari sinden dan gerong. Kata karawitan berasal dari kata rawit yang berarti halus atau rumit dan indah. Maksud dari kata halus dan indah yaitu diharapkan di samping keindahan, pendukung karawitan memiliki budi pekerti yang halus serta sopan santun. Sedangkan yang dimaksud dengan kata rumit yaitu banyaknya teknik garap yang harus dikuasai oleh pengrawit atau penabuh gamelan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian gamelan. Gamelan merupakan sebutan untuk satu set lengkap instrumen yang ada di karawitan, yang berasal dari kata Jawa gamel yang berarti menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya sebagai kata benda. Sedangkan istilah gamelan mempunyai arti sebagai satu kesatuan alat yang dimainkan bersama dengan menggunakan beberapa alat musik. Nah, itulah tadi perbedaan antara karawitan dan gamelan. Untuk selanjutnya yaitu tentang apa saja instrumen-instrumen yang ada di gamelan. Nah, instrumen-instrumen yang ada di gamelan terdapat 15 pokok instrumen. Jangan khawatir, kita akan mempelajarinya satu persatu. Kali ini kita akan mempelajari 15 instrumen pokok yang ada di gamelan. Langsung saja, yang pertama yaitu rebab. Terdapat dua jenis rebab, yaitu ada rebab biur dan rebab pontang. Rebab biur digunakan untuk gamelan laras pelok dan rebab pontang untuk gamelan laras lendro. Sebagai informasi singkat, yang dimaksud dengan laras yaitu suatu sistem antar skala nada yang biasa disebut dengan tangga nada. Di dalam gamelan terdapat dua laras, yaitu laras pelok dan laras lendro. Laras pelok memiliki 7 nada dalam satu oktav, sedangkan laras lendro memiliki 5 nada dalam satu oktav. Sistem notasi yang dipakai yaitu penggunaan angka dan pengucapan nadanya menggunakan bahasa Jawa. Seperti dalam laras lendro terdapat angka ci, ro, lu, mo, nem yang berasal dari ci, siji atau satu, ro, loro atau dua, lu, telu atau tiga, mo, limo atau lima, dan nem, enam atau enam. Sedangkan laras pelok terdiri dari ci, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Pat di sini papat atau empat, dan pi di sini pitu atau 7. Selanjutnya yaitu instrumen yang kedua, yaitu ada gender barung. Gender barung berjumlah 3 rancak atau 4 gamelan, yaitu 1 rancak gender laras lendro, 1 rancak gender laras pelok barang, dan 1 rancak lagi gender laras pelok beng. Masing-masing rancak terdiri dari 14 bilah mulai dari nada nem sampai dengan nada lu. Instrumen yang ketiga yaitu gender penerus. Gender penerus memiliki pengertian sama dengan gender barung, hanya saja bentuk bilahnya lebih kecil. Instrumen yang keempat yaitu ada suling. Ada 2 bilah suling, satu untuk gamelan laras lendro berlubang 4 dan satu lagi untuk gamelan laras pelok berlubang 5. Instrumen yang kelima yaitu ada gambang. Gambang berjumlah 3 rancak. 1 rancak untuk gamelan laras lendro, 1 rancak untuk gamelan laras pelok padet,
barang, dan satu rancak lagi untuk pelok pathet beng. Instrumen yang keenam yaitu kendang. Kendang terdiri dari beberapa macam, antara lain kendang gending atau kendang yang besar, kendang wayangan, kendang ciblon, kendang loro atau kendang ketipung, kendang penuntung yaitu ketipung yang bentuknya lebih kecil, atau tetek atau beduk kecil. Instrumen yang ketujuh yaitu bonang barung. Bonang barung memiliki dua rancak, satu rancak untuk bonang laras selendro berisi 12 pencon dan satu rancak lagi untuk laras pelok berisi 14 pencon. Instrumen yang kedelapan yaitu bonang penerus. Bonang penerus memiliki keterangan sama seperti pada bonang barung, hanya saja bentuknya lebih kecil dari bonang barung. Instrumen yang kesembilan yaitu ada selendem. Ada dua rancak, satu rancak untuk laras selendro yang berisi 7 bilah dan satu rancak lagi untuk laras pelok yang berisi 7 bilah juga. Instrumen yang ke-10 yaitu saron demung. Saron demung digunakan apabila gamelan lengkap yaitu saron demung berjumlah 4 pangkon atau hampir sama dengan 4 rancak. Untuk pangkon yang pertama terdapat 2 pangkon untuk gamelan laras selendro dan 2 pangkon lagi untuk gamelan laras pelok yang masing-masing pangkon terdiri dari 7 bilah. Untuk instrumen yang ke-11 yaitu kenong. Kenong untuk gamelan laras selendro merupakan 2 pencon kenong yang nadanya ro, lu, mo, nem, ci. Yang dimaksud pencon yaitu gamelan yang terbuat dari logam dan berbentuk cekungan. Di bagian tengahnya dibuat menonjol untuk ditabuh atau dipukul. Sedangkan untuk gamelan laras pelok terdapat 6 pencon kenong yang nadanya ro, lu, mo, nem, pi, dan ji. Di luar yang disebut tadi masih ada macam-macam kenong, yaitu kenong japan yang mempunyai fungsi khusus. Biasanya pada bentuk tabuhan gangsaran kenong terdapat kenong japan bernada mo. Instrumen yang ke-12 yaitu kempul. Untuk kempul, gamelan laras selendro terdapat 5 pencon kempul yang nadanya lu, mo, nem, ci, ro. Sedangkan laras pelok terdapat 6 pencon yang nadanya lu, mo, nem, pi, ji, ro. Instrumen yang ke-13 yaitu saron penerus. Sama halnya dengan saron barung, hanya bentuk pangkon dan bilahnya lebih kecil. Untuk gamelan, laras selendro dan pelok masing-masing mempunyai 2 pangkon saron penerus. Instrumen yang ke-14 yaitu gongsuan. Untuk gamelan laras selendro terdapat 2 pencon gongsuan yang nadanya ji dan ro. Sedangkan untuk gamelan laras pelok terdapat 2 pencon gong yang nadanya pi dan ro. Instrumen yang terakhir yaitu gong besar atau gong gede. Gamelan gede memiliki 2 pencon, satu untuk gamelan laras selendro dan satu lagi untuk gamelan laras pelok. Untuk nadanya adalah mo dan nem atau pi. Itulah tadi kita telah belajar tentang perbedaan karawitan dan gamelan, serta kita juga telah belajar instrumen-instrumen pokok yang ada di gamelan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari dan dipahami. Kita akan kembali lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Salam Hoya.